Halo, saya Sigi dari kelompok 6. Di video ini saya akan membahas tuntas 4 topik krusial dari komunikasi organisasi. Yang pertama ada proses pengambilan keputusan, yang kedua ada proses manajemen konflik, yang ketiga ada perubahan organisasi dan proses kepemimpinan, dan yang terakhir, yang keempat ada keberagaman organisasi. Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, kita tidak sendirian di sini. Kita akan membahas langsung dari narasumber-narasumber pilihan dari 3 tipe organisasi yang berbeda. Dari yang pertama, organisasi profit, organisasi non-profit, dan juga organisasi government atau kepemerintahan. Di sini mereka akan berbagi perspektif dan pengalaman langsung yang pastinya akan sangat relevan dan bermanfaat untuk kita semua. Sudah siap untuk mendapatkan wawasan langsung dari para ahli di dunia organisasi? Tetaplah bersama kami karena saya akan mulai langsung. 1, 2, 3. Sebelum kita masuk ke topik yang pertama, yuk kita kenalan dulu nih sama narasumber-narasumber kita. Siapa sih narasumber yang akan memberi kita wawasan baru tentang organisasi? Yuk kita kenalan satu persatu. Di sini aku Mentari Suandari, ya biasa dipanggil Tari juga ya. Aku sudah bekerja di bidang kantor aku ini, ya kantor aku ini namanya Equity World Features. Nah, Equity World Features ini bergerak di bidang jasa keuangan non perbankan atau biasa disebut dengan perdagangan berjangka. Aku sudah di kantor ini dari tahun 2023, lulus dari kuliah langsung kerja di sini. Gitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faliul Haq, biasa dipanggil Pali. Saya sebagai pengurus pemenangan pemilu di DPT Partai Nasdem, dan sekarang saya juga kerja di DPR RI sebagai tenaga ahli fraksi dari fraksi Partai Nasdem juga. Jadi kalau boleh memperkenalkan diri, saya bekerja di Kementerian Pertanian di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Topik pertama, proses pengambilan keputusan. Dalam perusahaan Qatari yang lagi Qatari jalan ini, itu tuh pengambilan keputusannya harus yang dari top sendiri kah, yang paling top, atau ada beberapa decision making yang dari beberapa tim leader dari masing-masing jabatan itu bisa ambil, atau ada kayak harus top and down atau kayak gimana? Kalau untuk pengambilan jenjang karirnya udah pasti dari performance, tapi kalau misalkan untuk yang namanya pengambilan diskusi atau apapun itu, kita ada forum yang namanya meeting ya. Jadi meeting ini nanti dibagi dari berbagai namanya posisi. Jadi biar kita tahu nih apa posisi ini, fokusnya tugasnya seperti apa, untuk jenjang karir ini seperti apa, ini seperti apa nantinya di akhir tahun, awal kuartal atau akhir kuartal itu nanti semua posisi apapun itu jadi satu semua. Jadi kalau pengambilan keputusan itu biasanya dari atas dulu ke bawah. Jadi dari bawah dulu ke atas, antar sesama pengurus. Nah, naik ke atas lagi berarti ada yang namanya rabit, rapat pimpinan bidang. Nah, itu pimpinan bidang bersama ex officio. Terus ada lagi di atasnya rapat ex officio. Nah, disitulah keputusan itu diambil. Jadi setelah mendengarkan masukan-masukan dari yang lain. Pengambilan keputusan tertinggi di direktorat kami itu adalah direktur. Nah, dalam pengambilan keputusan, tentunya direktur ini kan meminta masukan ya dari kepala-kepala kelompok substansinya. Jadi ada 4, kalau di tempat saya tadi ada 4 kelompok substansi, pasti dimintai pendapat ya. Tapi pengambilan keputusan kepada di level direktur. Topik kedua, proses manajemen konflik. Konflik yang paling sering muncul di tempat kerja Qatari sendiri tuh sebenarnya konflik kayak gimana sih, Kak? Kalau konflik sih sebenarnya cuma perbedaan pendapat, kompetisi ya, karena apa, udah pasti kan di sini namanya kan juga leader ya, tim ya. Jadi setiap namanya tim kan juga ada performance ya, kompetisi untuk mendapatkan achievement atau memang ada reward dari kantor sendiri, ya itu paling cuma perbedaan pendapat, terus juga kompetisi, itu aja sih yang memang ada di sini gitu. Kalau di Nasdem konfliknya lebih kepada perbedaan pendapat sih. Jadi antara ketika kita ingin, contohnya yang terbaru lagi hangat dan viral sekarang itu, Nasdem menolak keputusan MK terkait pemilihan. Nah, ada pro dan kontra dalam pengambilan keputusan itu. Dan dalam proses pengambilan keputusan itu, kita dipersilakan untuk bersih tegang urat leher,
untuk memaparkan argumen kita sebanyak mungkin. Nah, akan tetapi begitu diputuskan, maka kita sebagai kader wajib mentaati itu karena prosesnya telah selesai. Topik ketiga, perubahan organisasi dan proses kepemimpinan. Di organisasi kakak ini itu tuh untuk perubahan besar kayak dari mulai struktur, sistem kerja atau lain-lain itu tuh diambilnya juga sama kepala cabang berarti. Kalau itu lebih ke kepala ruangan, jadi mereka tuh untuk yang major yang gede-gede, yang besar-besar itu biasanya kepala ruangannya dikumpulin satu persatu, dikumpulin dulu meeting, nah itu mereka meeting dulu gitu. Jadi kalau misalkan memang sudah setuju sama kepala ruangannya, baru di-share ke yang lainnya, entah itu dari leader tim yang di bawahnya dia, atau manajernya di bawahnya dia, atau apapun itu. Jadi sebisa mungkin posisi dari si struktur itu lebih tahu duluan itu adalah kepala si ruangannya itu, karena kan yang nantinya maintain tim dia itu kan si kepala ruangannya, nggak mungkin dong, ya kan? Itu. Jadi nanti setelah dari kepala tim itu, nanti dia akan meeting lagi sama kepala leader timnya yang ada di ruangan itu untuk menyelesaikan, udah menginformasikan bahwa oh ini ada perubahan ini, strukturnya seperti ini, ya kita harus seperti apa ke depannya, planningnya seperti apa, jangka pendeknya seminggu, sebulan, terus sekuartal, ya 1 tahun, itu seperti apa? Di struktur dibilang besar sih enggak, cuman sempat sekali kita mengganti sekjen di tengah jalan karena memang yang terakhir kan kasusnya ditangkap sama KPK ya. Jadi itu termasuk perubahan, tapi enggak perubahan yang benar-benar merubah, justru sistem kerjanya yang berubah karena di Nasdem berdiri sejak 2011, 2014 masuk ke Senayan, dan dari 2014 sampai 2019 kita berada di pihak dari 2014 sampai ke 2024 kita berada di pihak pemerintah. Kita berada sekubu dengan Bapak Presiden kala itu, Bapak Jokowi. Nah, di 2024 meskipun kita masuk koalisi, namun kita kan tidak masuk kabinet. Jadi setengah kita pro dengan koalisi, setengah lagi kita kontra dengan yang ada di koalisi tersebut. Dan itu sangat merubah sistem. Kalau perubahan organisasi, nomenklatur organisasi ya sering berubah ya sesuai menterinya sebenarnya kan. Kalau dulu kami namanya Pemelak dan Pemasaran, sekarang berubah jadi hilirisasi hasil peternakan. Jadi hanya perubahan itu saja sih, tapi tetap substansi yang dikerjakan sama. Topik terakhir kita yang keempat, keberagaman dalam organisasi. Ngapin keberagaman gitu dalam lingkup kerja. Intinya cuma satu, toleransi. Kalau nggak toleransi, kalau nggak ada yang namanya menghargai, ya hilang semua. Karena apa, di kantor ini pun cuma yang orang yang dari Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, yang Jabodetabek, bahkan ada sekalipun dari orang Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Timur, Manado, ya terus Ambon, Aceh, bahkan sekalipun orang Malaysia pun ada yang kerja di sini pun, ya kita enjoy aja dengan keberagaman itu. Ada yang Islam, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, Protestan, semua kita menghargai semua. Karena apa? Ya sama halnya kayak bukan logat sih, ide kalau kita bilang ya kayak Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Keberagaman jadi satu, karena kalau misalkan kita tidak menghargai, kita tidak mentoleransi, ya orang itu pun juga nggak bakalan betah sama kita, teman-teman, kalau mau kalian tahu. Sejauh ini Nasdem termasuk partai yang open terhadap hal-hal yang seperti itu. Apabila seorang dianggap memiliki kualitas, termasuk anak muda sekalipun, dia pasti akan direkrut jika dia mendaftar ketika pembukaan kepengurusan. Jadi selama dia memiliki kartu anggota Partai Nasdem, dan ketika ada open recruitment untuk kepengurusan di pusat, kita masih open tampung. Kita masih tampung apabila orang tersebut memiliki kelayakan dan kualitas. Kalau keberagaman nggak ada masalah sih kalau di pemerintahan ya. Kita kan lebih ke ya menerima aja apa yang diberikan ya untuk SDM ya. Jadi misalnya lebih banyak perempuan atau lebih banyak laki-laki nggak masalah ya. Kebetulan kalau di tempat saya mungkin
di satu bagian kayaknya lebih banyak laki-laki, di satu bagian lebih banyak perempuan. Intinya sih nggak ada masalah dengan keberagaman. Nah, itu dia tadi dari pembahasan kita yang mendalam mengenai topik-topik yang ada di komunikasi organisasi. Yang pertama ada pengambilan keputusan, yang kedua ada manajemen konflik, yang ketiga ada perubahan organisasi dan proses kepemimpinan, dan yang keempat yang terakhir ada keberagaman dalam organisasi. Yang dimana jawabannya itu langsung dari perspektif para ahli di organisasi, yaitu yang pertama ada profit, yang kedua ada non-profit, dan yang ketiga ada government atau kepemerintahan. Banyak ya ternyata wawasan yang berharga yang bisa kita dapat pada hari ini. Semoga diskusi ini bisa membuka pandangan baru dan juga memberikan manfaat yang nyata untuk kita semua. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya Sigi, saya pamit.